Mau ini Pak, apa sudah terlihat Pak? Sudah tadi sudah terlihat. Share screen lagi, Ricky. Siapa? Dia nggak mau terbesar Pak, terjun. Bisa nggak di full screen? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Iya Pak. Yang di bawah itu ada gambar kayak seperti monitor tuh. Ya sudah diklik Bu, sudah nggak mau begini dong Bukan Bu itu, hasilnya Bu. kiri lagi, kiri. Oh ya, Yes. maaf. Nah, itu bisa. Ya salah Pak. Dipandu Pak. Ya siapa? Arno Ya kan Pak. dimulai dari sekarang 10 menit. Selamat siang. Terima kasih buat kesempatannya, buat penguji Bu Rima, Kos, Pak Yunar, dan mentor saya sudah hadir datang untuk menemani saya dalam laporan aktualisasi pelatihan dasar CPNS 2013 Kementerian Perhubungan. Judul yang saya angkat yaitu habituasi nilai-nilai dasar PNS melalui pengarahan pengawasan pada tenaga kerja bongkar muat yang aman di kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Profil diri, nama Riki Chandra dengan NIP 1999 1022 2022 10101 sebagai jabatan pengelola data dan laporan angkutan laut yang berada dengan satuan kerja kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Nah, isu yang saya angkat yaitu tidak sesuainya jumlah TKBM dengan SPK dan tidak amannya TKBM saat melakukan bongkar muat. Fakta yang terjadi di lapangan saat melakukan bongkar muat, TKBM tidak menggunakan APD dengan lengkap. Penyebabnya, hal ini disebabkan karena kurangnya aware atau kesadaran diri sebagai pelaku kegiatan yaitu TKBM dan sering tidak ditemukannya mandor di tempat saat melakukan tugas yang di mana sebagai penanggung jawab di lapangan. Akibatnya dapat mempengaruhi efektivitas kegiatan bongkar muat karena mengindikasi terjadinya akan kecelakaan kerja. Core isu dalam penyelesaian masalah menghasilkan kegiatan yaitu mengarahkan atau pemberian materi K3 terhadap TKBM, menyiapkan metrik, observasi lapangan, memberi teguran, dan memberi surat peringatan. Pada setiap kegiatan, memberi pengarahan tentang K3, rencana berjalan sesuai dengan waktu, namun kegiatan ini setiap hari, karena kegiatan ini setiap hari harus dilakukan, sering terkendalakan cuaca yang tidak mendukung, ditambah dengan tugas jaga Inapornet di malam hari yang membuat kegiatan tidak berjalan atau kurang lancar. Terus kedua ada menyiapkan matrik sesuai rencana, jadwalnya, dan kegiatan berjalan lancar. Dan ketiga ada observasi lapangan dan dokumentasi. Ini satu hal yang beriringan dan di mana dalam aktualisasinya sama seperti pemberian materi K3 di mana sering terkendala akan buruknya cuaca dan tugas jaga Inapornet di malam hari, Pak. Terus pada saat memberi peringatan, ya itu dibarengi dengan observasi lapangan. Dan di sini pada saat kegiatan 6 memberi surat peringatan, evaluasi dari peringatan yang tidak dilaksanakan oleh TKBM menghasilkan surat peringatan. Hal ini tertambat karena adanya keterbatasan waktu dan observasi lapangan yang kurang membuat surat peringatan tidak dilaksana. Ditambah juga selama kegiatan yang harusnya berakhir pada 8 April bertambah menjadi 15 April, Pak. Karena kegiatan atau observasi di lapangan kurang mendukung, Pak. Terus uraian kegiatan 1. Memberi pengarahan itu memberi pengarahan tentang K3. Dengan memberi pengarahan dasar tentang K3 tentu dapat membangun kesadaran kepada TKBM itu sendiri, di mana menghasilkan orientasi terhadap nilai organisasi yang profesional dan disiplin dalam melakukan pekerjaan. Selain itu melakukan kolaboratif
yang membuat kesadaran akan pentingnya keamanan dan keselamatan kerja terhadap pelaku TKBM itu sendiri. Di sini saya bersama mentor ikut ke lapangan untuk memberi arahan, dan di sini ada foto di mana terjadi tidak sesuainya terhadap K3, Pak, di mana nggak pakai sepatu, nggak pakai rompi. Itu pertama kali saya datang bersama mentor saya saat memberi K3, Pak. Nah, di sini uraian ketiga yaitu menyiapkan metrik laporan. Dengan menyiapkan metrik laporan tentu dapat menentukan kelengkapan peralatan keselamatan yang dikenakan TKBM, dan ini menjadi dasar bukti terhadap kegiatan di lapangan, Pak. Di sini ada berisi tentang rencana tentang kapal sandar di pelabuhan mana dan nama kapalnya tersebut, dan selanjutnya ada checklist APD. Mereka di regu berapa, jumlah TKBM-nya berapa, helm, dan segala macam hingga ke sepatu dengan keterangannya, Pak. Dan di sebelah kanan itu dilampirkan dengan foto dan SPK, Pak, surat perintah kerja. Observasi lapangan dengan observasi tentu akan menghasilkan kegiatan satu. Ini merupakan kegiatan satu, sedangkan kegiatan dokumentasi menghasilkan bukti terhadap laporan observasi lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan, Pak. Dan tahapan kegiatannya itu saat observasi lapangan ada di Terminal Petik Soekarno, Multipurpose Hatta, dan Terminal Hasanuddin. Di dalam kegiatan memberi teguran terhadap kesalahan merupakan hal awal yang dapat memberi kesadaran akan pentingnya keselamatan bekerja saat bongkar muat. Dan surat peringatan yang seharusnya merupakan hasil teguran akhir, ini merupakan kegiatan 6 sebagai pelaku operator terhadap sebuah kegiatan terhadap TKBM itu sendiri tidak terlaksana kegiatan bongkar muat yang aman. Jadi tidak terrealisasi kegiatan 6 saya ini terhadap aktualisasi saya, Bu. Ini laporan-laporan bukti saya melakukan observasi di tanggal 27 Maret, di mana masih ada sedikit pelanggaran-pelanggaran tidak memakai rompi, sarung tangan. Ini foto-foto di mana terdapat tidak memakai rompi di kegiatan observasi lapangan saya dengan bukti SPK. Ini tanggal 30 Maret yang seharusnya berjalan setiap hari karena ada terkendala cuaca, jadi tersela beberapa hari. Ini 30 Maret kegiatan saya di Tanto Terang, Blossom, TB Clow, dan terhambat lagi menjadi 4 April. Ini foto-foto saya melakukan kegiatan observasi lapangan. Selanjutnya terhenda lagi sampai ke tanggal 12 April, Pak, karena cuaca dan ya tugas jaga inopornet yang membuat harus saya beristirahat di hari berikutnya, Pak, Bu. Nah, ini capaian penyelesaian isu. Pada saat saya datang pertama kali ke lapangan pada tanggal 9 Maret, terlihat di mana TKBM tidak memakai rompi, sepatu, dan observasi lapangan saya di tanggal 27 Maret, terlihat di sini TKBM sudah memakai sarung tangan, meskipun ada beberapa pelanggaran sedikit tidak memakai sarung tangan, tapi semua terlihat sudah hampir memenuhi, di mana yang menghasilkan skala penilaian saya menurut saya itu dari 3 hingga ke 7, Pak, Bu. Dan ini laporan jumlah APD, penggunaan APD dari 543, di mana mereka banyak sekali pelanggaran, hampir di tanggal 12 April hampir sempurna, dan 12 April hampir sempurna, di mana salah satu dari mereka kurang memakai sarung tangan, Bapak Ibu. Nah, ini masalah yang terjadi di lapangan, yaitu saat mereka muat curah kering, di mana TKBM itu sendiri malas tidak menggunakan sepatu karena masalah kenyamanan saat mereka muat jagung, dedek, ataupun muat pupuk, di mana sepatu kaki mereka terasa panas, Pak, Bu, sehingga mereka lebih nyaman bekerja tidak menggunakan sepatu.
Di sini terlihat mereka tidak memakai sepatu. Di sini dan kegiatan ini juga tidak memakai sepatu karena masalah kenyamanan ini yang menjadi masalah saya hingga saat saya ini karena belum terselesaikan, Pak. Manfaat dari aktualisasi saya yaitu menciptakan lingkungan bagi kantor, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Untuk pihak yang terkait yaitu perusahaan TKBM sendiri mencegah kerugian material bagi pelaku usaha TKBM karena adanya kecelakaan kerja, dan bila kondusif akan menciptakan kinerja bongkar muat. Manfaat bagi saya sendiri yaitu menambah pengalaman dan wawasan, meningkatkan diri kompetisi, di mana saya sendiri sebagai pengelola data laporan angkutan laut, dan ini pengawasan TKBM ini merupakan dari bagian lain yaitu pengadministrasi TKBM. Dengan melakukan aktualisasi ini menambah pengalaman saya yang tadinya hanya duduk-duduk saja di komputer, menyelesaikan laporan bulanan, kedatangan kapal, komoditi, dan menambah pengalaman saya ke lapangan dan menjadi tahu apa sih yang terjadi di lapangan sebenarnya, Bapak Ibu. Rencana tidak lanjut karena belum terrealisasinya atau belum maksimalnya kegiatan aktualisasi yang terjadi di lapangan, maka saya akan terus melakukan observasi lapangan terhadap kegiatan bongkar muat yang diiringi dengan pengarahan akan pentingnya K3 demi memastikan keberhasilan dari hasil aktualisasi yang saya lakukan. Pengawasan rutin yang dilakukan diharapkan dapat membuat lingkungan kerja di Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menjadi kondusif, aman, dan selamat. Selain itu diharapkan dapat menimbulkan kesadaran baik ke perusahaan maupun pelaku kegiatan bongkar muat. Kesimpulan dari kegiatan dokumentasi aktualisasi dengan isu tidak sesuainya jumlah TKBM dan tidak amatnya TKBM saat melakukan bongkar muat menghasilkan kesadaran akan pentingnya K3 saat melakukan kegiatan bongkar muat. Dan hasil akhir dalam kegiatan aktualisasi ini adalah membuat keamanan dan keselamatan kerja saat bekerja di lingkungan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, serta mewujudkan misi dalam menyelenggara keselamatan dan keamanan angkutan di perairan. Saran saya dari kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis saya akan melakukan kegiatan pengawasan terhadap TKBM secara terus-menerus setiap hari, perbaikan terus-menerus demi terwujudnya visi misi penyelenggara keselamatan dan keamanan di perairan maupun di pelabuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih Mas Riki. Ya. Selanjutnya kepada Bapak Rais selaku mentor, kami mohon tanggapannya Pak. Kami persilakan. Di mic dulu Bapak Rais, mohon maaf Pak. Di unmute dulu Pak, di sebelah kanan, pojok kanan. Unmute, di unmute Pak. Unmute ya, pojok Ya sebelah sudah kiri, Pak, ya. Silakan Pak Rais. Oke Pak, ya Bapak Ibu terima kasih Pak atas kesempatan kami telah komentar daripada Bapak Riki Chandra ini. Memang apa yang dipaparkan tadi itu memang itulah yang kejadian di Pelabuhan Makassar, sehingga kami dari Otoritas maupun Pak Chandra sendiri ini untuk selalu memberikan arahan-arahan kepada para buruh yang bekerja pada saat bekerja di kapal. Adapun apa nih saran kami buat Pak Riki Chandra ini untuk tetap konsisten dalam memberikan apa ini arahan-arahan kepada para buruh, karena buruh ini harus setiap hari diberikan apa arahan, sehingga untuk pelaksanaan di lapangan tetap harus menggunakan APD-nya. Itu pun kalau kami sudah dapati juga, kami sudah ada punishment kepada para mandor apabila pada saat bekerja juga tidak berada di tempat, maka kami minta dari manajemen untuk mengganti buruh-buruh yang tidak ada mandor atau buruh yang tidak ada di tempat. Saya kira itu Pak, Bapak yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mentor atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Ibu Penguji kami persilakan.
Terima kasih Dr. Yanuar. Selamat sore Pak Rais. Selamat sore Riki ya. Riki mengangkat terkait dengan K3 ya. Betul, Bu. Pada tenaga kerja pengawasan, pada tenaga kerja bongkar muat yang aman di kantor otoritas pelabuhan utama. Yang diawasi adalah K3-nya ya, terkait dengan baju keselamatan, betul ya? Betul, Bu. Baju keselamatan kerja aja ya, bukan yang lain-lain ya. Termasuk Bu, helmet dengan sepatu. Ya, Iya. maksud APD, Pak. APD-nya Ya, APD secara keseluruhan. secara keseluruhan. Karena APD pemadam kebakaran tuh beda dengan APD bongkar muat, betul ya? Ya, Nah, betul yang Bu. mau saya tanyakan, petugas bongkar muat ini dia tuh bekerja secara mandiri atau oleh perusahaan? Ada asosiasinya, Bu, TKBM, Bu. Perusahaan TKBM. Koperasi. Pengelolanya, ada Asosiasi pengelolanya. Bukan dari perusahaan, operator atau apa gitu enggak ya? Jadi gini Bu, izin Bu. Buruh lepas. Buruh lepas atau gimana? Ini mohon maaf, saya di lapangan belum menguasai ini. Izin Bu, Ya. sesuai dengan aturan yang ada di sini, bahwa yang mempekerjakan buruh adalah perusahaan bongkar muat. Namun sebelum ke lapangan, perusahaan bongkar muat itu mengajukan buruh tenaga kerja ke koperasi TKBM. Jadi setelah ada permintaan untuk melakukan kegiatan, barulah para buruh itu ke lapangan itu Bu. Jadi buruh ini dikelola oleh koperasi TKBM, penggerak tenaga kerja. Terus yang menyediakan APD-nya siapa ya Pak? Yang menyediakan Bu, koperasi dari pihak manajemen. Manajemennya perusahaan, asosiasi atau asosiasi? Koperasi Bu, koperasi. Koperasi TKBM. Jadi perusahaan minta ke TKBM. koperasi ya? Asia. Ke koperasi ya, oke. Nah, kalau APD itu ada aturannya nggak? Ada dari K3 itu Bu. Jadi Dari semua K3 secara umum ya? ya secara umum yang memang sebelum dipekerjakan semua itu buruh Bu, sudah disiapkan oleh manajemen mulai dari helmet, baju dan sepatu, pos tangan termasuk. Cuma namun di lapangan biasanya itu para buruh itu tidak istilahnya kayaknya tidak nyaman menggunakan kayak ini masker, kacamata. Dia lebih nyaman kalau malah baju dijadikan masker. Itu yang terjadi di lapangan Ibu. Karena gerah Bu, kalau dia pakai masker kan basah, kasihan keringat kan. Apalagi tengah-tengah hari ya. Kalau baju kan sudah melindungi kepala dijadikan topeng. Jadi mungkin sudah melindungi juga dari panas matahari. Saya kira itu Bu yang memang ini adalah tantangan ya Pak. tangan di mana-mana saya dia baik di Pelabuhan Makassar maupun di Pelabuhan mana. Demikian Bu. Iya, maksud saya ini saya mau ngelihat alurnya. Jadi kalau misalnya ada teguran, apakah teguran itu langsung ke orangnya atau ke perusahaannya gitu Pak? Kami menegur langsung ke mandornya dulu Bu. Kalau dia tidak indahkan, baru kami ke manajemennya. Dan kalau memang memang ada kesepakatan yang sudah dikeluarkan, apabila buruh yang datang tidak sesuai dengan permintaan, bisa dimintakan diganti dengan grup lainnya, yang lainnya, kelompok lainnya Bu. Yang menyatakan boleh atau tidaknya dari pihak kita, Kemenhub atau dari mana Pak? Kita melaporkan aja ke pihak manajemen bahwa ini buruhnya tidak cukup, tidak sesuai dengan apa Tidak yang layak. keinginan, tidak layak, tidak sesuai dengan permintaan apa yang disampaikan oleh permintaan para perusahaan bongkar muat. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya, artinya mereka sudah tahu APD itu apa aja perangkat APD-nya ya yang wajib digunakan ya Pak. Cuman mereka membandel ya, gitu ya. Karena merasa kurang nyaman. Oke, makanya perlu ada pengawasan. Nah,
ini udah clear. Oke, baik. Nah, saya kembali ke yang dirancangkan oleh Ricky ya. Nah, format untuk checklist sudah ada ya, berarti ya, yang tadi Bu. ya, sudah ditunjukin. Kemudian untuk format surat teguran sudah ada. Surat peringatan maksud saya. Surat peringatan ada, bentuk surat peringatan ya. Belum Bu, karena ya data dukungnya juga masih satu hari dalam seminggu Bu. Jadi buat memberi surat peringatan sepertinya kurang baik Bu, maksudnya atau kurang lengkap Bu. Ya karena sehari aja datanya Bu. Kecuali saya lakukan 5 hari berturut-turut, bisa dievaluasi segala macam, bisa mengeluarkan surat Artinya teguran. belum ada SOP-nya ya, berarti untuk pengawasan ini belum ada SOP ya, berapa kali dilakukan dan berapa hari, berapa lama, belum ada ya aturan yang begitu ya. Izin Bu, kalau SOP itu sudah ada sih Bu untuk sudah ada. pengawasannya. Siap Bu, sudah ada. Jadi kami itu melakukan setiap hari, pagi, Oh, siang, malah sore Bu. Ya, 3 kali malah ya Pak ya. siap. Karena di Makassar ini ada 3 shift Bu. Pekerjaan buruh ini ada 3 shift. Jadi shift 1 di Makassar itu mulai jam 08 sampai jam 16. 16 sampai 24. 24 sampai 08 pagi lagi. Oke, nggak ada masalah sih yang dirancangkan oleh Ricky ini ya. Jadi sudah jelas, tinggal kamu baca lagi SOP-nya. Kalau tadi Pak Rais sudah menyampaikan ada SOP-nya. Nah, seperti pengawasan itu berapa kali sehari? Sudah ada tadi 3 kali sehari. Nah, siapa petugasnya? Tentu ada di situ di SOP-nya. Kemudian laporannya berapa kali? Terus tindak lanjutnya apa dari laporan itu? Kalau surat peringatan berapa hari baru bisa disampaikan dan ditindaklanjutin. Ya, dibaca lagi SOP-nya ya, Ricky ya. Baik Bu. Tidak ada masalah. Ini. Tinggal nanti bisa dikembangkan lagi nih sebenarnya. Siap Bu. Saya beberapa kali ke Makassar, lewati pelabuhannya saja Pak Rais, tapi nggak pernah singgah ke pelabuhannya. Sekali Bu, singgah di Makassar Bu, lihat-lihat. Cukup ramai ya Pak ya pelabuhannya, saya lihat. Makassar ya. Dekat kota kan nih pelabuhannya ya Pak ya? Dekat sekali Bu, 1 langkah sudah sampai. Jalan Soekarno-Hatta kan? Siap Bu, siap. 1 langkah sudah dapat kota Bu. Sudah dapat kota. Nyebrang saja sudah kota ya. Siap. Oke, baik. Ricky, ini sudah bagus, tinggal kamu ikutin SOP-nya, kemudian petugasnya udah cukup nggak? Nggak ada masalah ya untuk di sumber daya manusianya ya. Siap Bu. Jadi mungkin Ada bisa dikembangkan lagi nih, bisa dikembangkan lagi untuk yang misalnya dengan menggunakan kekinian tuh. Bisa. Oke. Ya, mungkin demikian. Terima kasih ya. Keep up your good job ya Ricky ya. Ini juga terima kasih sama Pak Rais, dari tadi Pak Rais support kamu ini. Ya Bu, Siap. saya terima kasih sekali Bu. Pastinya sudah didukung sama Pak mentor ini. Gunakan kesempatan ini Ricky ya, kolaborasi yang harmonis terus dengan Pak Rais ini. Siap Ibu, Oke. terima kasih Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Yanu. Terima kasih Ibu Penguji. Dengan demikian berakhir sudah seminar aktualisasi kita dengan penyaji yang kelima, yaitu Saudara Ricky. Dengan demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih. Salam. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak dilanjut agenda lain Pak Rais. Mas Ya, Ricky. makasih Bu. Saya Siap Bu, Pak. pamit Pak, Bu, Bapak. Monggo Pak, silakan. Siap, saya izin lift Pak Bu. Ya, Ricky.
Next, Kang Asep. Asep Sunandar. Bukan ya. Pak W posisi di mana Pak W? Di rumah, Bu. Ini ada kopi nih disediain penyelenggara. Iya. Ruli kemana nih Ruli? Ruli Marantika. Enggak, ini peserta ini loh kok belum masuk. Bukannya di kelas Pak. Iya, maksudnya masuk ke room. Selamat siang, Pak Hari. Siap, selamat siang Bapak. Salam hormat dari KSUP Khusus Batam. Ya Ibu, Pak, siap. Ruli mah, si Ruli. Nah ini Ruli, ya oke. Izin kita mulai ya Pak Hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Rima selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Hari Prambodo SPI dari KSOP Batam. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Dan yang kita banggakan peserta lasar atas nama Saudara Ruli Afan Pamungkas yang akan memaparkan laporan aktualisasinya. Nanti Mas Ruli paparan maksimal 10 menit, dilanjutkan tanggapan mentor 5 menit, penguji 5 menit, dan diakhiri oleh coach selaku moderator. Untuk menyingkat waktu kepada Saudara Ruli, kami persilakan untuk share screen. Siap Bapak. Terima kasih Bapak Yanuar. Saya izin share screen Ibu Rima dan Pak Yanuar dan Pak Hari. Mohon izin Bapak Ibu. Di Ya, sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi saya yang telah saya rancang dari tahap kegiatan 1 sampai 5, yaitu tentang habituasi nilai-nilai dasar PNS melalui optimalisasi pemahaman PNS dalam pengelolaan perangkat lunak di bagian tata usaha kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Ruli Afan Pamungkas, NIP saya adalah 20012242022101002. Jabatan saya di sini adalah sebagai pengelola teknologi informasi. Satuan kerjanya adalah KSOP khusus Batam. Sebelum saya melanjutkan ke identifikasi isu, izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang detail permasalahannya di kantor KSOP khusus Batam, khususnya di bagian tata usaha. Di bagian tata usaha tersebut, kebanyakan itu untuk tenaga pegawainya itu sudah berusia 40 tahun ke atas, sehingga di situ terdapat masalah untuk mengetahui teknologi informasi, sehingga saya mengambil permasalahan ini untuk diangkat menjadikan rancangan aktualisasi saya. Yang pertama adalah ada identifikasi isu untuk pengoptimalisasian pemahaman PNS dalam pengelolaan perangkat lunak di KSOP khusus Batam. Yang kedua adalah faktor penyebabnya. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman PNS tentang pengelolaan perangkat lunak. Yang ketiga adalah dampaknya. Yang menyebabkannya itu terhambatnya pekerjaan. Yang kedua adalah memakan waktu yang lama atau tidak efisiensi waktu. Yang ketiga adalah
pelaporan yang sering melenceng dari waktu target. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan atau isu mengenai pemahaman perangkat lunak di bagian tata usaha di kantor Syahbandar Khusus Batam. Yang kedua adalah menemukan dan menganalisis isu utama pada bagian tata usaha kantor Syahbandar Khusus Batam. Yang ketiga adalah menemukan solusi dari isu utama supaya dapat dioptimalkan kembali. Tahap aktualisasi kegiatan pertama. Yang pertama adalah mengakomodasikan permasalahan pegawai terhadap perangkat lunak, memberikan informasi terkait pengerjaan laporan yang dikerjakan. Yang kedua adalah memberikan petunjuk cara pengisian laporan yang dikerjakan. Output kegiatannya adalah mendapatkan saran dari mentor, selalu untuk berbicara bagaimana mengenai yang terjadi dan mendapat arahannya. Yang kedua adalah rancangan kegiatan yang akan dilakukan sesuai arahan mentor. Selanjutnya C adalah publikasi informasi terkait pengerjaan laporan yang dikerjakan. Yang D adalah bimbingan teknis terkait petunjuk cara pengisian laporan yang dikerjakan. Tujuan organisasi. Mendukung terciptanya organisasi yang profesional dan mewujudkan suatu pelayanan yang prima. Penguatan penilaian organisasi adalah meningkatkan kemampuan yang terampil dan profesional dalam kualitas pekerjaan. Dan berikut adalah dokumentasi di mana saya mengaktualisasikan dalam rencana tersebut. Saya menuliskan pada tanggal 1 Maret hingga 14 Maret 2023 dan realisasinya adalah tepat waktu dengan kegiatan mengakomodasikan permasalahan pegawai terhadap perangkat lunak. Tahap aktualisasi minggu kedua. Yang pertama adalah mengkonsultasikan isu strategis yang telah dianalisis dengan mentor terkait rencana aktualisasi. Poin A, memberikan informasi terkait isu strategis yang akan diaktualisasikan. Poin B, meminta arahan secara teknis untuk melaksanakan aktualisasi. Outputnya adalah menghasilkan rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai arahan mentor. Poin B, ulasan terkait isu strategis yang akan diaktualisasikan. Poin C, mendapatkan arahan teknis untuk melaksanakan aktualisasi. Tusi dari tujuan organisasi tersebut adalah dengan melakukan koordinasi kepada mentor akan memperjelas terkait gagasan rencana aktualisasi. Untuk penguatan nilainya adalah profesional dalam memberikan pelayanan yang prima. Dan berikut adalah dokumentasi ketika saya meminta arahan dari mentor mengenai perancangan aktualisasi saya. Yang rencana pelaksanaannya adalah 15 Maret hingga 24 Maret 2023, terrealisasi dengan tepat waktu. Tahap aktualisasi minggu ke-3. Pembuatan penyusunan laporan menggunakan perangkat lunak. A. Mempelajari konsep pembuatan format laporan pada Google Drive. Mengumpulkan laporan yang akan didata. Outputnya adalah menghasilkan rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai arahan dengan mentor. Yang poin B, memperoleh konsep dari pembuatan format laporan pada Google Drive. Poin C adalah mendapat arahan secara teknis untuk melaksanakan aktualisasi. Tujuan organisasi, memberikan solusi bagi ASN atau PNS bagian tata usaha terhadap permasalahan dan hambatan agar dapat terpecahkan sehingga kinerja dan pelayanan meningkat. Penguatan nilai, terampil dalam berinovasi dan totalitas serta profesionalitas dalam meningkatkan mutu organisasi. Dan berikut adalah dokumentasi untuk penguploadan dokumen ke Google Drive dengan rencana pelaksanaan 27 Maret hingga 5 April, realisasinya adalah tepat waktu. Selanjutnya adalah tahap aktualisasi keempat, mengkoordinasikan permasalahan mengenai perangkat lunak di bidang tata usaha. Yang poin A, mengolah data setiap instansi untuk diinput ke dalam pelaporan tugas. Poin B, menginformasikan dari hasil pelaporan tugas yang dikerjakan. Outputnya adalah menghasilkan rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai arahan mentor. Mengolah data untuk diinput dalam proses pelaporan, menginformasikan hasil dari pelaporan yang telah dikerjakan. Tusi dari tujuan organisasi ini adalah mendukung terciptanya organisasi yang profesional dalam mewujudkan suatu layanan yang aman, cepat, dan mudah dijangkau. Untuk penguatan nilainya adalah bekerjasama menangani permasalahan terkait. Dan berikut adalah dokumentasi di mana saya merekap dokumen-dokumen yang akan diinput melalui Google Drive yang seperti
telah saya sebutkan tadi. Rencana pelaksanaannya adalah 5 April hingga 14 April 2023 dengan keterangannya tepat waktu. Dan untuk tahap yang terakhir adalah laporan penyusunan tugas kepada mentor. Untuk penyampaian pelaporan tugas tersebut kepada mentor, saya mensosialisasikannya terhadap mentor terlebih dahulu, yaitu pada poin A, penyampaian pelaporan tugas kepada mentor. Poin B, mensosialisasikan hasil dari pelaporan tugas, dan dengan outputnya adalah menghasilkan rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan arahan mentor. Penyampaian pelaporan tugas kepada mentor, mensosialisasikan hasil dari pengisian pelaporan tugas kepada mentor. Tujuan organisasi adalah berintegritas dalam suatu layanan sesuai tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Penguatan nilainya adalah bekerja sama untuk menangani permasalahan. Dan ini adalah tahap kelima, dokumentasi meminta arahan mentor tentang petunjuk pengisiannya. Rencana adalah 14 April sampai 3 Mei 2023, realisasinya adalah tepat waktu. Jadi dari kesimpulan itu, kegiatan dasar CPNS merupakan kegiatan wajib diikuti oleh CPNS. Dalam rangka kegiatan LATSA terdapat kegiatan aktualisasi sebagai bentuk implementasi nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan menerapkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Untuk kesimpulan dari isu yang telah ditetapkan, didapatkan solusi pemecahan, yaitu dengan melaksanakan bimbingan teknis tentang pengelolaan perangkat lunak di bidang tata usaha kantor KSOP Khusus Batam. Diharapkan dengan menerapkannya bimbingan tersebut dapat memudahkan pegawai di unit kerja dalam pengelolaan perangkat lunak. Mengenai kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan, koordinasi maupun kontribusi baik dari rekan kerja maupun atasan penulis sangat berpengaruh atas tercapainya kelancaran pada saat kegiatan aktualisasi, sehingga target dapat dicapai dan dapat terpenuhi. Untuk saran adalah saran untuk penulis terkait kegiatan aktualisasi ini yang dapat dilaksanakan di kantor KSOP Khusus Batam, yaitu penulis berharap sebagai PNS telah memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas akan intervensi politik, serta bersih dari tindakan korupsi, sehingga dapat memberikan hal yang terbaik dalam pelayanan masyarakat dan negara. Baik, sekian, mohon izin Bapak, saya sudah selesai untuk paparan presentasinya, evaluasi saya, Pak. Terima kasih Mas Ruli. Waktunya 9 menit 8 detik, bisa di stop share. Siapa? Izin Pak. Selanjutnya kepada Bapak Mentor, Bapak Hari, kami mohon tanggapan nih Pak, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati Dr. Yanuar dan Ibu Rima Juliana yang kami hormati. Izin Bapak, Ibu, mohon maaf tadi semula bisa lebih awal tapi sehubungan dengan adanya tindak lanjut dari inspektorat, jadi kami meminta waktu agak lebih sore. Nah, jadi Bapak izin terkait apa yang dilaksanakan oleh adik kami Mas Ruli ini merupakan salah satu bagian terpenting di bagian tata usaha yang mana dengan rentan usia ASN yang berada di sini yang sudah usia di atas 40 tahun, jadi kami sangat membutuhkan beberapa perubahan. Makanya pada momen yang penting ini di saat Ladas CPNS adik kami ini, kami memang sengaja dari pimpinan pun mendukung untuk menunjuk beberapa agen perubahan. Jadi sesuai dengan penempatannya di pengelola teknologi informasi, jadi kami mintakan adik kami ini untuk melaksanakan kegiatan khususnya di bagian tata usaha terkait untuk optimalisasi dalam arti kata di Batam ini merupakan daerah yang khusus, makanya di nomenklaturnya KSOP Khusus Batam. Nah, dapat juga kami sampaikan tahapan demi tahapan selalu kami sebagai mentor memberikan support, masukan, dan koreksian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh adik kami ini sehingga harapannya bisa berjalan 100% saat pelatihan Latdas CPNS ini dan kedepannya ini bisa sebagai tolak ukur untuk mempermudah teman-teman di KSOP Khusus Batam ini dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pengguna jasa pelayaran. Khususnya belakangan ini kita selalu adanya
kebutuhan data yang harus cepat, sehingga kita membutuhkan file semua yang tersimpan di dalam akun Google Drive dari beberapa aplikasi. Terkait dengan paling spesifik di sini Bapak, Ibu, dapat kami sampaikan terkait dengan khususnya APH, Bapak. Jadi kehadiran adik-adik CPNS ini 4 orang, khususnya adik kami Ruli ini sangat membantu sehingga kebutuhan data baik untuk internal maupun eksternal khususnya dalam ranah penegakan hukum itu bisa kami support dalam waktu dekat, dalam waktu cepat dan singkat tepat. Jadi mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan dan pesan kami menyampaikan pesan dari pimpinan, salam hormat dari Pak KSOP dan Pak Kabak TU untuk Pak Yanuar dan Ibu Rima. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Hari atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Ibu penguji, Ibu Rima, kami persilakan Ibu. Terima kasih Dr. Yanuar. Selamat sore Pak Hari, selamat sore Ruli ya. Di sini Ruli mengangkat terkait dengan pengelolaan perangkat lunak di kantor Kesah Bandara dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Ya. Tapi kalau isinya yang bisa saya simpulkan ini adalah mengarsipkan laporan. Ya, betul ya. Pengarsipan Siap, Bu. laporan ya. Siap, Bu. Jadi awalnya itu saya memberikan pengarahan tentang pengisian perangkat lunak tersebut, Ibu, seperti pada pengisian Microsoft Word ataupun Microsoft Excel, Ibu. Lalu hasilnya tersebut akan saya input ke dalam Google Drive tersebut, Ibu. Jadi secara bertahap seperti itu, Bu. Untuk Maksudnya laporannya. gimana tadi Microsoft Word? Siap, Bu. Izin, Bu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Ya, terdengar. Siap, Bu. Saya izin mengulangi, Bu. Jadi untuk awalnya itu saya membimbing untuk para pegawai dalam mengisi sebuah laporan yang mereka kerjakan. Jadi saya ikut ambil andil untuk bagaimana caranya untuk merapikan ataupun mempermudah pengerjaannya, Ibu. Setelah pekerjaan tersebut selesai, saya menginputnya ke dalam Google Drive, Bu, untuk pengarsipannya, Bu. Mohon izin, Ibu. Oke. Di sini ada juga tahapan bimbingan teknis ya, BIMTEK ya. Siap, Ibu. Yang saya maksud BIMTEK itu saya mengajarkan kepada mereka tentang pengelolaan perangkat lunak tersebut, Ibu. Mohon izin. Perangkat lunak yang dimaksud di sini perangkat lunak apa ya? Mohon izin, Ibu, itu perangkat lunak yang dimaksud adalah tentang penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, Bu. Jadi saya tidak menyebutkan salah satunya dikarenakan di situ banyak, Bu. Ada 3 hal itu, Bu. Mohon izin, Ibu. Jadi banyak juga yang belum tahu menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Sebenarnya mereka sudah paham, Bu. Namun akan tetapi mereka itu penggunaannya masih mengalami waktu yang lama, Bu, untuk misalkan pemrosesan pengeditan datanya, Bu. Jadi di situ kan saya memasukkan, Bu, ada poin terlambatnya dalam pengerjaan, Bu. Nah, di situ karena itu saya ingin menyimpulkan bahwa ini pakai cara ini biar supaya lebih cepat, Ibu. Mohon izin. Oh, oke. Ya, ya. Caranya gimana kamu melakukan BIMTEK tadi? Izin, Bu, itu untuk permasalahan saya mengajarkannya itu saya cara pribadi, Bu. Jadi ketika ketika pegawai tersebut mengalami kesulitan dalam pengoperasiannya, saya mengajari, Bu. Jadi untuk tata cara pengoperasiannya Microsoft Word seperti ini, nanti untuk permasalahannya begini, nanti lebih baiknya menggunakan begini saja, Bu. Ada dalam rumusan dalam Microsoft Word tersebut, Bu. Bisa nggak dengan cara IT BIMTEK-nya? Mohon izin, Bu, bisa diulang, Bu. Bisa nggak menggunakan digitalisasi untuk BIMTEK tadi? Misalnya berupa video tutorial atau apalah gitu. Di YouTube kan banyak tuh. Siap, Bu. Saya juga kalau nggak tahu kadang-kadang googling di YouTube. Siap, Bu. Cara apa gitu. Membuka password WiFi.
Ah, siap Bu, seperti itu Bu. Jadi untuk mempermudahkan contoh hal kecilnya seperti itu Bu. Ya, makanya tadi kan masih one to one ya, Siap Bu. perorangan. Kamu bimteknya satu-satu gitu ya. Siap Bu. Kan bisa punya ide lagi, nanti bisa dikembangkan lagi dengan kamu kan lulusan IT ya? Enggak, atau gimana? Saya teknika sih Bu, lulusan Bu. Tapi dari SMA saya emang hobi jago, nggak hobi jago sih. Maksudnya suka dalam bidang IT Bu. Nah, ya sudah. Ya, gunakan itu bisa kan? Siap Udah Bu. belajar literasi digital kan? Agenda 3 banyak cara kan Siap Bu. untuk buat orang tahu atau bisa gitu ya. Tidak Siap hanya Bu. dengan apa namanya one to one tatap muka satu-satu dibimbing. Kalau ada 100 orang satu-satu kali 100 kali 1 jam, waduh, lumayan. Siap Bu. Nggak bisa nanti Pak Hari bayar honor kamu. Tapi kalau dengan IT kan langsung bisa massal itu. Pak Hari pun bisa ngikutin itu. Ya, Siap, Ibu. Pak Hari juga bisa belajar itu anywhere, anytime ya. Siap Bu. Terima kasih atas masukannya Ibu. Nanti ide ke depannya. Nah, Siap terkait Ibu. tadi yang pengarsipan tadi, itu berarti kaitannya dengan tata usaha ini, kearsipan. Nah, di Kementerian Perhubungan itu banyak aturan tentang kearsipan. Bagaimana mengelompokkannya ya, misalnya tentang undangan, pengelompokannya, kodifikasinya apa. Nah, itu bisa dipelajari lagi nanti. Siap Itu. Bu. Nanti kan dimasukin di Google Drive kan. Nah, bisa dikaitkan dengan aturan tentang kearsipan seperti itu. Oke? Siap. Siap Bu. Terima kasih atas masukannya Ibu. Ya, setidaknya udah ada udah ada step tone-nya lah. Nanti tinggal dikembangkan lagi. Jadi ada keberlangsungannya nanti ya. Nanti tahun depan kalau kami balik lagi ke sana evaluasi pasca dekad, kami akan lihat pengembangannya lagi nih gimana. Oke, Ruli. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Yanwar. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu penguji dan Bapak mentor. Dengan demikian berakhir sudah seminar aktualisasi kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Bu Rima. Salam Ya, Pak Pak Yanwar. Ari. Terima Terima kasih. kasih. Siap. Ini gedung baru ya, Pak? Siap, Ibu. Iya, kantor yang baru, Bu. Alhamdulillah. Makanya yang kami butuhkan Iya. si Ruli ini, Bu. Biar anak-anak milenial, Bu, yang canggih-canggih. Kalau kami Anak milenial tapi bimteknya masih tatap muka. Iya Bu, belum Bu. Gini Bu, kalau izin selayang pandang Bu. Jadi kami mengejar waktu Bu kemarin karena memang ada kebutuhan mendesak. Jadi memang langsung pis to pis Bu. Jadi terkait di tahun ini kami dari Kejaksaan, BPK, BPKP datang Bu. Jadi langsung Data itu Bu. dukung. Iya bener itu Bu. Jadi langsung gas kami. Jadi nanti mungkin Ya. pasca dari ini tugasnya si Ruli Bu. Jadi kami di sini Bu meminta kepada yang CPNS ini Bu, yang setelah PNS, mereka tidak stop di sini Bu. Jadi ada kelanjutan. Nah jadi seperti Baik. itu Bu. Nanti Ya, kalau ya, nggak ada Pak. kelanjutan, gampang Bu. Penilaian perilakunya agak turun sedikit. Begitu Ibu. Bapak, Lulus terima apa enggak, kasih. Pak ini? Lulus Ya, apa enggak ini, Pak? sangat dibutuhkan. Jadi ya berharapnya tinggal kembali ke Ibu dan Bapak lah. Iya, Pak. Siap. Terima Siap kasih. Ibu, Pak Ibnu siap. di situ ya, Pak? Pak Pak Ibnu Ibnu. sudah pindah Ibu, izin beliau di Subdit Sarpras di KPLP Bu. Oh, Saat ini Pak Ferry Bu dari Kasubdit Tertib Berlayar KPLP di sini. Begitu oh, Ibu, siap. tukeran ya, Siap. Pak berarti. Tidak Ibu, tidak. Tidak Ibu. Iya, Pak. Siap, Iya, Pak. siap. Terima kasih. Baik Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Bu Rimas, ini setelah ini kan Faras ya, Faras dan Ibu Eva dari Tual, penyaji ke-7. Ya, Saya izin nanti jam 4, kita istirahat dulu 10 menit Bu ya, saya mau sholat asar. boleh, Pak. Monggo. Ya. Oke, Faras, bisa on kamera. Emang Pak itu Pak Januar saya sholat dulu juga Pak Januar ya. Oh, gimana Pak Kanit nih? Serius, Nit. Kok saya ketawa, Nit? Kok Faras, saya ketawa mau sholat, Nit?
Tadi Bu Eva sudah saya masukkan, belum diklik kali. Coba dihubungin. Siap, Bapak. Saya hubungi lagi. Kok Kang Asepnya kurusan? Kurus jenggotan lagi. Izin Pak Yanuar, saya ke belakang dulu sebentar. Pak Kanit, Ya, ke belakang ngapain? ambil pempek lah. Emang ada pempek, mau ambil nggak di bawah? Serius? Kirim ini, gosen. Ma, cepet turun sebentar. Fotonya aja, kirim fotonya aja, Knit. Ah, Iya kan virtual semua, foto aja sudah kirim. yang dipiringin tinggal diangkut ke bawah 2 menit juga. Siapa suruh Suruh, suruh antar ke atas satu, berapa kek? Oke, sip lah. Ah. Berapa kok? 10. Oke, sip. Udah Farah, sudah dikasih tahu. Itu di, Sudah, Bapak mungkin sedang join, Pak. iya sudah saya invite, Iya, Pak. Saya sudah ngechat juga, Pak. belum diklik atau gimana? Selamat sore Ibu Eva. Selamat sore Ibu Eva. Nah, ketemu lagi Bu Eva ya. Izin kita mulai Bu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rima selaku penguji, yang saya hormati Ibu Eva Arifa selaku mentor dari KPLP Tual. Yang kita banggakan peserta laser atas nama Faras Yahya yang akan memaparkan laporan aktualisasinya. Nanti Mas Faras, waktu presentasi maksimal 10 menit ya, dilanjutkan tanggapan mentor 5 menit, penguji 5 menit. Untuk menyingkat waktu kepada Mas Faras Yahya, kami persilakan untuk share screen paparannya. Siap, mohon izin, Bapak, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, bisa di full screen. Oke, sip. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin Ibu penguji, Bapak coach, dan Ibu mentor. Mohon izin, pada sore kali ini saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS melalui Optimalisasi Performa Mesin Bantu KN Salawaku 213 guna menunjang pengoperasian harian pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tual. Sebelumnya profil diri, nama saya Faras Yahya, sebagai masinis 2 kapal kelas 2 di unit kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tual. Untuk profil instansi, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tual merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang merupakan eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Saya ditempatkan di kapal kelas 2 sebagai masinis 2 di kapal patroli yang secara garis besar bertanggung jawab atas pengoperasian, perawatan, laporan dokumen, dan kelengkapan mesin bantu di atas kapal. Sebelumnya mesin bantu itu sebuah diesel generator atau genset untuk membangkitkan atau menyuplai listrik di atas kapal. Nah, di kapal patroli Salawaku ini terdapat masalah berupa tidak tersedianya listrik di kapal secara 24 jam. Yang sebelumnya kapal saya itu memiliki 2 genset. Yang satu
beroperasi normal, yang satunya tidak dapat beroperasi, sehingga hanya mengandalkan satu genset saja yang menyebabkan listrik di kapal tersedia hanya 12 jam yang harusnya 24 jam. Jadi operasional kapal terhambat. Seperti itu. Sehingga terdapat tiga identifikasi core issue. Yang pertama, belum optimalnya performa mesin bantu nomor 1 sehingga tidak dapat beroperasi harian. Nah, mesin bantu nomor 1 ini yang bermasalah sehingga saya pilih sebagai objek aktualisasi kali ini. Core issue dan dampaknya adalah belum optimalnya. Core isunya adalah performa mesin bantu nomor 1 ini tidak dapat beroperasi harian, dan dampaknya adalah listrik di kapal hanya tersedia 12 jam saja, yang mana 12 jam ini hanya dioperasikan mesin bantu nomor 2. Sebelumnya mesin bantu atau genset ini tidak bisa secara terus-terusan beroperasi dan harus gantian sebagai spare, karena kalau secara terus-terusan beroperasi berdampak kepada keawetan dari genset tersebut. Maka sangat diperlukan 2 generator atau 2 genset untuk beroperasi secara bergantian begitu. Untuk rencana jadwal pelaksanaannya, kami ada 6 kegiatan dari bulan Maret sampai awal April. Yang pertama adalah melakukan rapat kerja dengan ABK mesin, yang mana rapat kerja ini bertujuan untuk menyiapkan rancangan atau rencana kerja, dan ada briefing dari Kepala Kamar Mesin sebagai pimpinan di Departemen Mesin di kapal kepada bawahan-bawahan KKM bawahan-bawahan di Departemen Mesin, supaya pekerjaannya optimal, teratur, terkoordinir seperti itu. Maka sangat perlu dilakukan rapat kerja dengan ABK mesin di kapal. Kemudian kegiatan yang kedua adalah melakukan dismantling atau melepas perangkat intercooler, scaving, dan turbocharge mesin bantu nomor 1. Untuk dokumentasinya bisa ada di layar, yang mana tujuan ini kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui atau memudahkan saat proses identifikasi masalah. Karena jabatan saya di kapal sebagai masinis, yaitu sifatnya lebih ke teknis. Jadi pekerjaannya sifatnya teknis. Kemudian di dokumentasi kegiatan 3 adalah proses penetapan core issue, analisis, penentuan gagasan kreatif, penyelesaian core issue itu sendiri. Nah, setelah perangkat-perangkat tersebut dilepas, ternyata ada permasalahan-permasalahan yang timbul, yang mana sebelumnya perangkat-perangkat ini scaving, terus intercooler adalah perangkat yang mana menyuplai udara untuk genset tersebut, agar genset tersebut dapat beroperasi. Ternyata setelah kegiatan ketiga tersebut didapati kerak-kerak pada kerak garam dan jelaga karbon pada lubang intercooler, scaving, dan turbocharger tersebut. Yang mana kalau saluran ini tersumbat, maka udara yang disuplai ke genset tersebut akan tersumbat sehingga performanya tidak dapat optimal, yang bahkan kondisinya saat ini di genset nomor 1 di kapal kami tidak dapat beroperasi seperti itu. Kemudian yang kegiatan yang kelima, kegiatan yang 4 setelah tadi dianalisis, kemudian dilaksanakan kegiatan pembersihan dengan cara direndam cairan pembersih dan dilakukan gosok menggunakan sikat seperti itu. Berikut ada foto sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan.
Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kelima, yaitu proses pemasangan perangkat-perangkat tadi di genset tadi. Nah, begini kegiatan kelima, yaitu proses pemasangan intercooler, scaving, dan turbocharger ada di gambar sebelah kiri. Kemudian setelah dipasang dan dilakukan running test atau pengoperasian kembali atau dicek kembali ketika perangkat tersebut sudah dipasang, genset kembali dinyalakan, dan alhamdulillah genset dapat beroperasi kembali dengan naiknya voltase adanya voltase yang tertera di panel gambar sebelah kanan begitu. Kemudian nomor 6 ada kegiatan penulisan laporan kerja, dan yang terpenting adalah evaluasi kegiatan, yang mana evaluasi kegiatan ini dapat mereview kembali kekurangan-kekurangan yang ada saat bekerja di kamar mesin, sehingga ketika kedepannya ada pekerjaan lagi dapat diperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada seperti itu. Ini untuk dokumentasi, saya sedang bersama Kepala Kamar Mesin KN Salawaku. Terus ada tabel rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS. Mohon izin sebelumnya, untuk saya sebagai masinis 2 itu lebih berat, condong ke teknis, sehingga nilai dasar PNS yang utama di sini adalah lebih ke keharmonisan sebagai bekerja secara tim dan kompeten. Selain itu, berorientasi pelayanan kepada ABK kru kapal, yang di situ kita menyuplai listrik 24 jam menjadi tanggung jawab saya. Kemudian keharmonisan untuk bekerja secara kompak dan terstruktur begitu. Kemudian kesimpulan dari kegiatan saya adalah pelaksanaan alhamdulillah lancar, tanpa ada kendala yang berat. Terus selama pelaksanaan aktualisasi, saya selalu mentoring dengan Ibu Eva dan dengan Bapak Coach via WA. Mohon izin sebelumnya, untuk saya waktu pelaksanaan kegiatan kapal di Ambon, dan waktu itu Ibu Eva berada di Tual, sehingga komunikasi hanya secara WhatsApp begitu. Jaraknya lumayan jauh, sekitar ada 1 hari kalau naik kapal. Mohon izin. Terus yang ketiga, kesimpulannya adalah core issue yang diangkat tersebut memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Untuk dengan manajemen ASN-nya adalah kita selalu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN, dan smart ASN-nya adalah selalu berkomunikasi dengan mentor menggunakan era digital seperti WhatsApp seperti itu. Kemudian kegiatan yang 4 adalah memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai ASN seperti yang di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian bagian saran perawatan untuk kedepannya di kapal Salawaku akan lebih disiplin lagi untuk mencegah masalah-masalah yang timbul lebih besar, seperti listrik yang tidak tersedia dan masalah-masalah lainnya seperti itu. Kemudian Waktunya habis. Siap, Bapak. Terima kasih. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong di stop share. Waktunya lebih 1 menit ya. Selanjutnya kepada Ibu Mentor, Ibu Eva Arifa SE dari PPLP Tual. Kami mohon tanggapannya, Bu. Dipersilakan. Sebelumnya, minal aidin wal faizin untuk semua Pak Yanwar. Ya, mohon maaf lahir batin, Bu. Ini ya, untuk Ibu Rima, penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang ini, halo? Iya, silakan, Bu. Terdengar ya, silakan. Iya. Seperti yang disampaikan oleh adik kita Faras, posisi kapal memang sekarang berada di Ambon,
karena memang kami akan melaksanakan docking dalam waktu dekat ini kalau memang tidak ada halangan. Dan kendala-kendala yang terjadi itu karena memang ada gangguan dalam mesin bantu, dan makanya dengan kondisi itu kita akan melaksanakan docking. Jadi itu kendala yang terjadi. Dan memang ini masalah teknis ya, jadi sangat khusus gitu untuk lebih dikaji lebih rinci, lebih detail. Terutama kebetulan Faras dia sebagai masinis ya, ini sangat berkaitan dengan masalah teknis. Dan saya sifatnya sebagai mentor berusaha untuk mencoba membimbing semampu saya, sebisa saya, dengan selalu berkomunikasi dengan by WA atau video call. Nah, disinilah bisa tercipta kerjasama sehingga saya bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik Faras, dan kita sangat mendukung sekali karena memang posisi generasi muda yang memang sekarang ini lebih banyak diharapkan untuk lebih lebih disiplin lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin lebih dan kurangnya dalam pemaparan karena yaitu terkait masalah teknis harus lebih spesifik. Tapi pada dasarnya kami dari kantor pangkalan PLP itu sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh adik Faras ini. Mungkin lebih kurangnya demikian Pak Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siap. Terima kasih Bu Eva. Selanjutnya kepada Ibu penguji kami persilakan. Terima kasih Dr. Yanuar. Selamat sore Ibu Eva. Selamat sore Mas Faras. Ya. Ya, ini lebih ke teknis ya nih, teknis operasional ya Mas. Oke, jadi Mas posisinya apa tadi jabatannya? Mohon izin Ibu sebagai masinis 2 Ibu. Masinis 2. Untuk tadi tuh perawatan tadi tuh ada SOP-nya nggak ya? Sudah ada nggak SOP-nya? Untuk SOP-nya sudah ada Ibu, cuma balik lagi karena kurang disiplinan ABK dan sehingga jadi kerak-kerak itu mungkin seharusnya dibersihkan, cuma lalai sehingga belum dibersihkan seperti itu Ibu. Oke. Berarti ada aturan yang mengatur pemeriksaan itu dilakukan secara berkala ya. Ya siap Ibu. Aturan-aturannya ada di dalam plan maintenance system Ibu. Kalau di pelayaran. Nah kalau nggak dilaksanakan nggak ada sanksi atau apa gimana gitu? Kalau tidak dilaksanakan karena sifatnya teknis dan mesin ini kan yang merasakan manfaatnya adalah ABK kapal itu sendiri. Jadi dampaknya lebih ke intern kapal sendiri, Ibu, performa dari kapal itu sendiri, Ibu. Terima begitu. Ini kapal apa ya? Kalau boleh tahu. Mohon izin kapal patroli, Ibu. Oh, kapal patroli. Ya sebenarnya bukan untuk ABK saja ini. Ya. Untuk menunjang Ibu. organisasi, Bu. Iya, Ibu. Untuk lingkup lebih luas lagi Kementerian Perhubungan ini. Siap. Ya itu maka dari itu Ibu, untuk lingkup sempitnya hanya di kapal, cuma kalau bicara secara luas dan lebarnya itu menentukan beroperasi atau tidaknya kapal tersebut untuk patroli seperti itu Ibu. Iya, kalau kapalnya rusak nggak bisa patroli, kapal bisa sembarangan aja warawiri di laut lepas kita ya, di laut kita. Oke. Jadi sebenarnya tidak sederhana ya, dampaknya sebenarnya luas, besar juga. Nah, berarti ini masalahnya ini adalah tidak dilakukannya pemeriksaan rutin ya, perawatan rutin ya, mesinnya ya. Iya seperti itu Ibu. Ya karena juga akan docking dan karena umur juga Ibu sangat berpengaruh Ibu, umur. Makanya karena tahun ini akan dilaksanakan docking,
yang berkaitan dengan docking itu 2 tahun sekali, Bu, karena ini udah hampir sudah waktunya docking. Memang kejadian-kejadian seperti itu sangat umum di kapal, Ibu. Soalnya di waktu saya dulu di sekolah pelayaran emang dapat banyak cerita seperti itu, Ibu. Memang seperti itu umumnya, Ibu, kalau namanya barang berumur, Bu. Iya, udahlah saya nggak usah panjang lebar lagi. Ini masalah di lapangan sebenarnya. Tapi intinya kan sudah ada standarnya ya, tinggal diberlakukan. Jadi jangan cerita-ceritanya, kata-katanya, Iya, Ibu, siap. hanya gitu loh. Jadi ini kita akademisi nih kan, maksudnya kita ada pelatihan, ya idealnya gimana, gimana cara menerapkannya itu sih sebenarnya. Apa Iya, Ibu, namanya? siap. Jadi mendorong bagaimana kita itu melakukan pemeliharaan ini sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang 2 tahun, ya lakukan 2 tahun. Kalau misalnya Iya, memang Ibu, siap. untuk setahun, lakukan setahun. Caranya gimana? Tadi kan berarti motivasinya belum ada ini yang untuk melakukan pemeliharaan tadi kan. Nah, gimana cara memotivasinya? Supaya sesuai dengan prosedurnya, sesuai tadi manual book atau apa, saya nggak ngerti. Seperti itu. Itu sih sebenarnya permasalahan intinya. Kalau secara kompetensi saya yakin Faras kompeten lah untuk melakukan pemeliharaan terhadap mesin ya. Seperti itu. Siap, Ibu. Apakah kendalanya bisa dari sumber daya? Sumber daya itu bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya keuangan, bisa sumber daya sarana prasarana. Apakah itu menjadi masalah? Kalau dari sumber daya manusia, ya mungkin motivasinya, keinginannya, atau support, apa gitu. Nah, kalau ini kan berarti Mas Faras langsung melakukan itu ya. Berarti ada Siap, Ibu. inisiatif ya untuk melakukan. Oke. Tapi dalam melakukan kegiatan ini, nilai-nilai dasar ASN sudah diterapkan ya. Yang ada berontas pada Siap. Siap, sudah, Ibu. Nah, menurut Mas Faras ketika melakukan kegiatan ini, kompetensinya Mas sudah mumpuni atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Mohon izin, Ibu, sebagai eh, seorang fresh graduate, tentu saya perlu banyak belajar lagi dengan senior-senior saya di kapal dan khususnya di pangkalan penjaga laut dan pantai kelas 2 tuh. Ya, jadi ilmunya itu masih dasar ya, berarti masih perlu. Iya, Ibu, sih. Artinya di situ ada kolaborasi juga ya. Iya, Ibu, siap. Fungsinya rapat kerja dan kerja secara bebarengan seperti itu, saya jadi banyak belajar dari KKM saya, dari masinis satu saya, dan juga Ya. tidak luput juga dari masinis 3 dan oiler. Oke, jadi ya itulah inti dari Latsar ini, menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang beragam tadi, kolaboratif, kompeten, ya, loyal, dan sebagainya. Oke, ya nggak ada masalah. Saya lihat juga tahapannya itu sudah sesuai dengan yang saya nggak tahu apakah sesuai atau tidak dengan prosedur dari pemeliharaan mesin. Yang tahu itu adalah Mas Fas dan mentor ya, tahu substansi dari tangan itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Yani. Terima kasih banyak Ibu penguji. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu mentor, Ibu penguji, dan Mas Faras Yahya ya. Selamat ya. Dengan demikian selesai sudah seminar aktualisasi kita pada sore hari ini dengan penyaji yang ke-7. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eva kalau ada agenda lain dilanjut. Oke, Pak. Bu Rima, ini penyaji yang ke-8 sudah saya masukkan ke breakout room. Saya izin ini dulu Bu ya, 10 menit Bu ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya.
Maulana, kita break dulu ya, sebentar ya, sholat ya Pak Yanuar. Siap, baik Ibu.
Selamat sore Pak Ardiansyah. Pak. Izin kita mulai Pak ya. Bisa kita mulai Pak? Iya siap Pak. Bentar, nunggu Ya, Bu. selamat sore juga Ibu Rima Juliana sebagai penguji. Mungkin sedang ke belakang. Ibu Rima? Halo Ibu Rima. Izin bisa kita lanjut lagi Bu? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang saya hormati Ibu Rima selaku penguji, yang saya hormati Bapak Ardiansyah Ahmad selaku mentor dari UPP kelas 3 Kota Bunan. Yang kita banggakan peserta lasar Saudara Zona Muhammad Maulana yang akan memaparkan laporan aktualisasinya. Nah, nanti Mas Zona paparannya maksimal 10 menit, dilanjutkan tanggapan mentor 5 menit, penguji 5 menit. Untuk menyingkat waktu kepada Mas Zona Muhammad, kami persilakan untuk share screen. Siap, saya izin share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat dan suara jelas, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yanuar selaku coach dan moderator pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil dari aktualisasi saya, yaitu habituasi nilai-nilai dasar PNS melalui optimalisasi penerbitan SPB, yaitu surat persetujuan berlayar secara online dengan Inaportnet pada kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3. Pertama-tama yang terhormat Ibu Rima Juliana selaku penguji, yang terhormat coach sekaligus moderator pada kesempatan hari ini Dr. Yanuar Wijayanto, dan yang terakhir yang terhormat kepada mentor saya Pak Ardiansyah Ahmad. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Zona Muhammad Maulana, anak kedua dari 3 bersaudara, NIP 1996 06 12 2022 10 1001 sebagai petugas kesyahbandaran di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Kota Bunan. Nah, ini adalah sedikit gambaran tentang kantor saya, yaitu yang berada di Kompleks Pelabuhan Kota Bunan, Kota Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Deskripsi isu yang terpilih yaitu belum optimalnya penerbitan SPB atau surat persetujuan berlayar secara online dengan Inaportnet. Data dan fakta penerbitan SPB atau persetujuan surat persetujuan berlayar masih dilakukan secara manual, yang penyebabnya yaitu belum pahamnya petugas dalam penggunaan Inaportnet. Dampaknya itu penggunaan kertas, masih digunakannya kertas, dan masih pelayanan masih secara manual dengan datang ke kantor langsung. Manfaatnya yang pertama, untuk mengoptimalkan penerbitan SPB secara online dengan Inaportnet untuk pengguna jasa atau perasaan pelayaran di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Kota Bunan. Yang kedua, untuk mempermudah pegawai di kantor unit penyelenggara pelabuhan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga, untuk menghemat inventaris di kantor unit penyelenggara pelabuhan. Gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi penerbitan secara online dengan Inaportnet pada kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Kota Bunan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkoordinasikan aktualisasi terkait optimalisasi penerbitan SPB secara online,
yaitu outputnya adalah mendapatkan saran dan masukan dari mentor, mendapatkan gambaran tentang laporan aktualisasi dari mentor, menghasilkan rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai arahan mentor. Kegiatan yang kedua, ini adalah bukti dari dokumentasi saya terhadap koordinasi dengan mentor. Untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat SK petugas Inaportnet untuk mengikuti BIMTEK Inaportnet dengan output atau hasil yang itu mendapatkan saran dan masukan dari mentor serta rekan kerja dan dibuatnya SK penetapan petugas Inaportnet. Ini adalah dokumentasi pembuatan draft untuk SK penunjukan petugas Inaportnet untuk kegiatan BIMTEK Inaportnet. Yang ketiga adalah mengikuti bimbingan teknis Inaportnet dengan output mendapatkan sertifikat petugas Inaportnet dari Kementerian Perhubungan. Yang kedua, tersedianya akun Inaportnet untuk kantor. Dan yang ketiga, dapat menerbitkan SPB secara online melalui Inaportnet. Ini adalah dokumentasi saya mengikuti kegiatan Inaportnet di Makassar. Yang keempat adalah sosialisasi tentang penerbitan SPB secara online kepada petugas Inaportnet yang telah ditunjuk, tetapi tidak mengikuti kegiatan BIMTEK di Makassar. Dengan output, personel petugas Inaportnet melakukan penerbitan SPB secara online dan mendapat masukan dari personel petugas Inaportnet. Inilah dokumentasi serta dashboard dari akun Inaportnet, akun SPS, yaitu Sistem Persetujuan Sabandar. Yang terakhir adalah menyusun laporan akhir aktualisasi dan melaporkannya kepada mentor dengan output yang pertama, laporan hasil kegiatan aktualisasi tentang penerbitan SPB secara online. Yang kedua adalah mendapatkan saran dan masukan dari mentor dan coach terkait dengan kegiatan aktualisasi. Ini adalah bukti dari penyusunan laporan aktualisasi saya dan pembelajaran selama bimbingan. Kesimpulannya yang pertama yaitu isu yang diangkat merupakan isu struktural mengenai tupoksi dari lingkup kerja penulis. Yang kedua, isu utama yang diangkat yaitu berkaitan dengan Smarta ASN serta pelayanan publik. Yang ketiga adalah gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu adalah optimalisasi penerbitan SPB secara online guna mendukung program dari Kementerian Perhubungan. Yang keempat, kegiatan aktualisasi disusun berdasarkan nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak. Saran yang pertama yaitu sebaiknya pengenalan perangkat digital perlu dikembangkan dalam unit satuan kerja. Harapannya dengan perangkat digital dapat mengoptimalkan kinerja pegawai. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja yang maksimal dan setiap individu sebaiknya memegang teguh dan menerapkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktunya 7 menit. Tolong di stop share. Selanjutnya kepada Bapak Ardiansyah selaku mentor, kami mohon tanggapannya Pak. Kami persilakan. Ya, makasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tanggapan saya tentang masalah Inaportnet ya Pak ya. Karena Inaportnet ini mungkin baru di UPP kita ya, di UPP kelas 3 Kota Bunan. Jadi masih sosialisasi sih Pak. Jadi untuk apanya? Tapi kalau nanti udah jalan pasti untuk kearsipannya lebih terjaga gitu Pak. Dan mungkin kan langsung apa ya Pak ya, untuk masalah PNBP-nya kan udah terkoneksi sama Simponi Pak untuk Inaportnet, jadi lebih gampang untuk membuat kode billing Pak. Tapi mudah-mudahan nantinya akan berjalan lancar Pak di kantor kami. Itu aja Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Ibu Penguji, kami persilakan. Terima kasih Dr. Yanuar. Selamat sore Pak Ardiansyah. Ya, sore Pak. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maulana, ini sebenarnya kegiatannya apa sih? Siap, ini kegiatannya sebenarnya optimalisasi penerbitan Inaportnet, Bu. Jadi kantor kami itu belum menggunakan Inaportnet, tapi diwajibkan pada tahun ini dari Kementerian Perhubungan, khususnya dari Bapak Menteri langsung, untuk melakukan semua UPP itu harus menggunakan Inaportnet, Bu. Jadi totalnya tuh tahun ini 151 pelabuhan Inaportnet. Jadi makanya diadakan kemarin BIMTEK Inaportnet di Makassar, Bu. Ya, maksud saya nih, kalau Inaportnet itu memang udah lama ya, udah dibangun sejak lama, tinggal penerapannya. Nah, di sini ini sebenarnya Maulana itu mau mengangkat terkait apa tentang Inaportnet ini? Siap, yang itu masalah itu saya mensosialisasikan, Bu, karena kan UPP ini kan pasti perpanjangan tangan dari kantor pusat, Bu, dalam pelayanan publik ya, Bu. Oke, Nah, makanya sosialisasi berartinya kan peningkatan siap, benar, Bu. pengetahuan. Siap, Peningkatan pengetahuan SDM ya, berarti ya. siap, Bu. Oke, tetapi di dalamnya ini banyak sekali kegiatan. Ada BIMTEK ya, BIMTEK atau sosialisasi sih sebenarnya, yang mana yang mau dilakukan? Siap. Untuk BIMTEK itu kan masih internal untuk kantor-kantor UPT ya, Bu. Untuk sosialisasinya itu untuk tindak lanjut kita mensosialisasikan kepada para pengguna jasa yang terdaftar di kantor kita, Bu. Apakah kegiatan BIMTEK ini masuk dalam rancangan aktualisasi kamu? Siap, masuk, Ibu. Oke. Kemudian SK Inaportnet sudah ada. Siap, sudah, Bu. Sudah dibikin, Bu, dan sudah ditandatanganin oleh kepala kantor langsung, Bu. Kemudian ini dari output kegiatan kamu nih yang saya ambil semua ya. Siap, Bu. Kemudian tahapannya adalah sosialisasi. Siap. Untuk sosialisasi. Ya, gimana? Untuk sosialisasi itu masih pihak internal kantor saja, Bu, karena kan yang di dalam SK itu tidak semua ikut BIMTEK Inaportnet, Bu. Jadi hanya beberapa pegawai yang ikut, tapi dalam SK petugas Inaportnet itu ada juga yang nggak ikut, Bu. Jadi saya sosialisasi terlebih dulu kepada mereka. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya baru sosialisasi terhadap para pengguna jasa, Ibu. How? Gimana caranya kamu mensosialisasikan? Siap. Untuk tahapan Inaportnet itu kan cukup panjang ya, Bu. Mulai dari pendaftaran itu, karena di kantor saya itu mayoritas adalah kapal ikan, Bu, Pelra. Karena ini bukan hal yang biasa juga bagi Kementerian Perhubungan, karena pelimpahannya sebenarnya sudah dilakukan untuk ke Kementerian Perikanan, Ibu. Tapi setelah saya berkoordinasi dengan PIC dari Inaportnet dari kantor pusat itu, Ibu, setiap kapal yang keluar dan dikeluarkan SPB dari kantor Syah Bandar di bawah Kementerian Perhubungan tetap harus menggunakan Inaportnet dengan minimal GT 7, Ibu. Ya, maksud saya caranya gimana kamu mensosialisasikan Inaportnet? Siap. Mensosialisasikannya ini buat tindak lanjutnya, Ibu, dari pusat ini sudah membuat grup, Bu, untuk UPP Kota Bunan sendiri. Itu akan disosialisasikan terpusat nanti untuk Sulawesi Utara itu di Manado, Bu. Jadi saya nih rancangan aktualisasi kamu nih loh, gimana caranya kamu mensosialisasikan Inaportnet ini? Oh, siap. Dengan mengumpulkan para pengguna jasa yang sudah kamu lakukan sosialisasi. Siap. Kalau sosialisasi itu belum, Bu. Itu kalau yang di rancangan saya itu hanya sosialisasi internal kepada para petugas Inaportnet ya, siap, Bu. Sudah dilakukan? Siap, sudah, Bu. Caranya bagaimana kamu? Siap, dengan cara membuka akun Inaportnet itu sendiri, Bu, dan cara mendaftarkan agen-agen ini, Bu. Maksudnya apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar akun Inaportnet bagi para pengguna jasa. Kamu menyampaikan itu informasi itu. Siap, Bu. Saya membuka
Inaportnet Bu, karena dari pusat itu kan dikasih akun buat belajar Bu, akun testing itu Bu. Nah, itu cara sosialisasinya dengan saya membuka Inaportnet, menunjukkan dan mengarahkan apa-apa saja yang diperlukan diisi dan tata caranya seperti apa kan, karena itu ada formatnya Bu. Seperti itu Ibu. Gini loh Mas Maulana ya, sebelum Mas Maulana sampai ke seminar sosialisasi itu kan ada rancangan aktualisasi. Salah satunya yang dinilai adalah gagasan kreatif. Siap Ibu. Nah, ini kan ada hal baru Inaportnet, ya kan? Dan belum ada yang tahu apa itu Inaportnet, binatang apakah itu, kan nggak ada yang tahu. Nah, bagaimana caranya Mas Maulana memberitahu kepada mereka-mereka itu? Jadi Mas bilang dengan sosialisasi. Jadi sebelumnya Mas Maulana harus tahu dulu, yaitu dengan mengikuti BIMTEK toh. Siap, Nah, betul Ibu. baru Mas Maulana sosialisasikan ya. Siap Ibu. Nah, Mas Maulana sudah mengikuti Laksar itu berapa bulan? Siap, dari Februari Ibu. Oke. Berapa banyak ilmu yang sudah Mas Maulana ambil, terima? Dari situ ada nggak kira-kira yang bisa menimbulkan gagasan kreatifnya Mas Maulana? Cara efektif dan efisien untuk memberikan pemahaman kepada pihak terkait dengan Inaportnet ini. Ada nggak? Dengan cara tadi Mas Maulana buka apa tadi itu Inaportnet, apakah langsung mereka bisa tahu? Seminggu kemudian Mas coba suruh buka lagi, bisa nggak? Seperti itu. Nah, cara yang efektif gimana? Siap, untuk cara yang efektif sebenarnya mungkin membuat video tentang cara pendaftaran akun Inaportnet ya Bu. Terus disebarkan ke para pengguna jasa agar bisa belajar secara mandiri dan bisa dipelajari secara berulang-ulang gitu. Siap Bu. Itu gagasan kreatifnya ya. Siap Ibu. Itu sih sebenarnya, dan itu kan efektif. Nah, baru dari situ dicek kira-kira sudah sejauh mana sih Inaportnet ini digunakan. Efektivitas dari Inaportnet ini gimana? Tadi kan harus menerbitkan SPP ya. SPB Bu, siap. Sebelum Inaportnet dalam jangka waktu sekian berapa SPB yang diterbitkan. Setelah dengan Inaportnet, berapa SPB yang sudah diterbitkan, itu kan bisa kelihatan. Jadi dampak dari Inaportnet itu kelihatan. Tadi kan karena permasalahan yang dia Mas Maulana angkat itu terkait dengan penerbitan surat persetujuan belayar. Berarti kan ada masalah di sini, surat penerbitan persetujuan belayarnya ada masalah nih. Masalahnya apa? Siap, untuk surat penerbitan belayar itu kan masih, kalau di kantor saya masih menggunakan manual Bu. Jadi orang-orang ini, Kalau manual itu berapa lama dia? oh Lama nggak? kalau manual itu orangnya harus datang langsung ke kantor Harus Ibu. datang. Nah, Harus itu- datang Ibu, siap. Itu kan masalahnya kan di situ sebenarnya ya. Taunya kenapa masalah itu ya bisa nanya langsung sama ini kan, pengguna jasa tadi. Jadi nggak ada masalah. Ya tinggal ini nanti dikembangkan lagi, dikreativitaskan. Gagasan kreatifnya apa sih? Gitu. Karena saya ngikutnya dari itu aja, dari yang sudah diterbitkan sama instansi pembina, bahwa nilai itu diambil dari poin-poin ini. Ya. Siap Ibu. Atau di samping nilai-nilai dasar ASN, tadi kan sudah Mas Maulana sudah meningkatkan kompetensi dengan mengikuti BIMTEK, ya kan? Siap Ibu. Oke. Siap Ibu, terima kasih atas masukan dan arahannya Ibu. Karena sudah belajar literasi digital, itu juga bisa dimanfaatkan ya. Siap, baik Ibu. Kalau pakai YouTube itu kan bisa dapat pemasukan juga dari situ kan. Siap, benar Ibu, bisa dapat AdSense-nya Ibu.
Aduh, sekian viewers bisa dapat ini kan nilai tambah dari situ. Di Siap. samping aktualisasinya jalan, kamu juga dapat ini. Siap Ibu. Dampaknya banyak, Mas Maulana. Anak milenial lah, berpikirnya milenial juga. Siap. Oke, mungkin gitu aja. Saya jadi kasih masukan, ya. Bukan muji jadi namanya. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, Ya, baik. makasih Terima Bu kasih. Rima, Ya, makasih saya Pak kembalikan Yanuar. Pak Yanuar. Ya, siap. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu penguji, Bapak mentor, dan peserta latsar, Mas Zona ya. Dengan demikian, berakhir sudah seminar aktualisasi kita pada sore hari ini dengan penyaji yang ke-8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Ya, Saya izin untuk live. ya silakan Pak Diansyah bisa live. Selamat sore Pak Basirun. Pak Basirun sudah bergabung kah? Pak Basirun, selamat sore. Izin kita mulai Pak Basirun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Rima, yang saya hormati Bapak mentor, Bapak Basirun dari Direktorat Kepelabuhanan dan peserta latsar penyaji yang ke-9 atas nama Mas Muhammad Sahrul yang akan memaparkan laporan aktualisasinya. Nah, nanti Mas Sahrul paparan maksimal 10 menit, dilanjutkan tanggapan mentor 5 menit, dan penguji 5 menit, dan diakhiri oleh coach selaku moderator. Langsung saja kepada Mas Sahrul, kami persilakan untuk share screen. Siap, terima kasih Pak. Mohon izin untuk share screen. Izin Bapak, apakah sudah terlihat Pak? Sudah, bisa di full screen, untuk kanan bawah. Ya. Oke, sudah, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Rima selaku penguji saya, yang terhormat Pak Basirun selaku mentor, dan Coach Yanuar selaku coach saya. Mohon izin Pak untuk memaparkan laporan seminar aktualisasi pelatihan dasar PNS tahun 2023 Kementerian Perhubungan dengan judul Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS melalui Optimalisasi Tata Kelola Dokumen, Informasi, dan Layanan Bidang Pengerukan dan Reklamasi secara digital dengan Google Drive pada Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Next. Berikut Pak, di atas singkat saya, nama Muhammad Sahrul, NIP 2006 17 2022 101002, unit kerja di Direktorat Kepelabuhanan dengan jabatan pengevaluasi bimbingan usaha pengerukan dan reklamasi. Berikut adalah kondisi existing pada saat saya melakukan aktualisasi, yaitu yang pertama adalah pengelolaan beberapa dokumen masih belum secara digital di satuan kerja saya. Penyebabnya yaitu beberapa dokumen belum masuk ke dalam database satuan kerja saya, yang berdampak pada pencarian dokumen yang ada, membutuhkan waktu yang cukup lama dan memperlambat akses serta kinerja pegawai. Mata pelatihan agenda terkait yaitu pada mata agenda 2 yang manajemen ASN atau smart ASN yang relevan, yaitu memanfaatkan sistem digital untuk pengelolaan dokumen. Gagasan kreatif penyelesaian isu tersebut yaitu mengoptimalkan tata kelola dokumen dalam pengarsipan secara digital dengan fitur Google Drive guna memudahkan kebutuhan akses dan mempercepat pencarian data.
Realisasi pelaksanaan aktualisasi, yaitu kegiatan pertama melakukan konsultasi dan koordinasi secara langsung kepada subkoordinator bimbingan usaha pengurukan dan reklamasi sebagai mentor. Sebelumnya rencana pada bulan Februari dan realisasinya telah sesuai dengan rencana. Kegiatan kedua yaitu mengumpulkan dan mengelola dokumen yang akan diarsipkan. Rencana dan realisasinya juga sudah sesuai. Yang ketiga